Selamat datang sedulur. Kalian berada di kanal Prasta Dharma. Salam sedulur. Apa kabar kalian? Balik lagi bareng aku Uge di sini di kanal Bahasa Daya, Bahasa Sastra dan Budaya. Kita di sini bakal sharing-sharing tentang ketiga hal itu gitu kan, biar kita itu terus menghargai keberagaman dan budaya yang ada di Indonesia. Oke, kali ini aku bakal bahas sesuatu yang menarik tentang kebahasaan, tentunya bahasa Indonesia. Dan mungkin kalian bertanya-tanya tentang satu hal ini. Sebenarnya kata-kata dari bahasa Indonesia itu datangnya dari mana sih? Dan sebuah kosakata bisa masuk ke dalam bahasa Indonesia dan terdaftar di KBBI. Pasti ada prosesnya. Karena itulah ada yang namanya pemutakhiran istilah dan pembentukan istilah. Dan itu yang bakal aku sharingkan di sini bareng kalian semuanya sedulur yang menonton kontenku ini. Dan sebelum lanjut ke pembahasan kita pada kali ini, sukai jika kalian suka, berlangganan, dan jangan lupa klik loncengnya, sharing jika bermanfaat. Matur suwun. Nah, mungkin kita tahu ya bahasa Indonesia ini punya banyak sekali kosakata dari yang sehari-hari kita pakai atau yang mungkin baru-baru ini kita dengar atau mungkin yang belum pernah kalian dengar. Nah, kosakata-kosakata yang baru ini contohnya mungkin tetikus, ini adalah padanan kata dari mouse. Mouse ini bukan tikus binatang gitu sedulur. Ini mouse yang biasa dipakai untuk di komputer atau di laptop. Atau mungkin kata narahubung. Ini mungkin kalian masih sangat asing di kuping gitu sedulur, karena mungkin kalian baru pernah dengar atau belum tahu sebelumnya bahwa ini adalah bahasa Indonesia gitu sedulur. Nah, maka dari itu Badan Bahasa sebagai badan yang menaungi kebahasaan ini bertugas untuk memutakhirkan istilah dan membentuk istilah. Sebenarnya kata-kata ini tuh terbentuk dari mana gitu sedulur, dan kenapa ini kata-katanya bisa masuk ke dalam bahasa Indonesia gitu sedulur. Mungkin kita bertanya-tanya. Seenggaknya itu ada 3 proses untuk membentuk kosakata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada transliterasi, serapan, dan padanan. Nah, ketiga ini yang bakal kita sharingkan kali ini. Yang pertama adalah transliterasi. Transliterasi ini adalah bentuk alih aksara dari aksara aslinya, dari huruf aslinya ke huruf Latin atau ke aksara Latin yang digunakan biasanya di dalam bahasa Indonesia ini. Nah, bisa dikatakan transliterasi ini adalah pengubahan dari aksara aslinya ke aksara Latin. Sebagai contoh kayak gini dulu. Aksara Arab itu kan dituliskannya dengan huruf hijaiyah, dengan huruf Arab, dengan aksara Arab pastinya. Nah, ditransliterasikanlah ke dalam bahasa Latin. Misalkan kata kursiun itu kan dalam bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Indonesia ditransliterasikan menjadi kursi. Nah, jadi di dalam transliterasi ini katanya ini masih sama pengucapannya. Katanya ini hanya diubah saja penulisannya gitu sedulur, dari aksara sebelumnya ke aksara Latin. Kata lainnya dalam bahasa Indonesia yang sudah melalui tahap transliterasi ini misalkan Ramadan. Di dalam bahasa Arab itu kan dibacanya kan Ramadan. Nah, di dalam bahasa Indonesia ditransliterasikanlah menjadi Ramadan. Jadi tidak menggunakan huruf DH, jadi langsung ditembak aja jadi Ramadan, nggak ada hanya di tengah-tengahnya gitu sedulur. Karena di dalam PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia hanya mengenal huruf ke, sye, nye, dan ang. Jadi tidak mengenal huruf deh. Begitu sedulur, itu yang namanya transliterasi. Lanjut. Yang kedua adalah serapan. Serapan ini adalah bentuk transliterasi yang katanya sudah mengikuti aturan baku dari KBBI. Dengan kata lain juga, di dalam serapan ini katanya itu sudah mengikuti aturan yang ada di dalam KBBI, entah itu dalam penulisannya atau dalam pengucapannya. Jadi ini agak sedikit berbeda dari transliterasi sebelumnya, di mana dalam transliterasi itu tadi hanya mengubah aksaranya menjadi aksara Latin, dan di serapan ini sudah lebih dibakukan lagi sesuai aturan yang ada di KBBI dan PUEB pastinya.
karena memang untuk sekarang ini POEB adalah pedoman kebahasaan yang kita pakai pada saat ini. Sebagai contoh adalah kata akuarium. Kan di dalam bahasa Inggris itu kan katanya ini menggunakan huruf Q. Nah, di dalam bahasa Indonesia diseraplah menjadi akuarium menggunakan huruf K. Ada lagi mungkin kata akikah dalam bahasa Arab. Nah, itu kan dalam bahasa Arab dituliskannya dengan huruf Qaf atau T kalau misalkan kita transliterasikan. Tapi kalau dalam serapan ini hurufnya itu akan berubah menjadi K dalam bahasa Indonesia. Jadi akikah menggunakan huruf K. Dan mungkin di sini ada Mas Agi juga ini. Mandornya tanaman mungkin bisa mengasih contoh. Ini siapa ya? Lanjut. Nah, yang ketiga adalah padanan. Padanan ini mungkin adalah salah satu hal yang unik yang ada di dalam proses pembentukan kosakata dalam bahasa Indonesia. Karena dalam padanan ini muncul istilah baru dalam bahasa Indonesia yang sangat berbeda dari bahasa sebelumnya. Dan mungkin contoh kata-kata yang dipadankan ini mungkin kalian belum pernah dengar sebelumnya. Contohnya seperti narahubung. Narahubung ini adalah padanan kata dari kata contact person yang berasal dari bahasa Inggris. Ada lagi kosakata dalam bahasa Indonesia itu adalah pelantang. Pelantang ini adalah padanan kata dari mikrofon yang berasal dari bahasa Inggris. Dalam padanan kata ini, katanya itu sudah tidak bisa ditelusuri dari mana asalnya. Dan memang konsepnya sudah sangat berbeda dari serapan dan transliterasi sebelumnya. Nah, sebenarnya kata-kata yang dipadankan ini kenapa sih bisa muncul dengan sendirinya gitu, sedulur? Sebenarnya pemadanan kata itu kayak gimana sih, sedulur? Ini jadi misteri kita bersama. Nah, pembentukan istilah dalam bahasa Indonesia ini memiliki aturan yang ada di dalamnya, sedulur. Istilah tersebut tidak dibuat tanpa dasar pastinya, melainkan melalui proses pembentukan istilah yang sudah disepakati sebelumnya. Penulisan istilah serapan itu dilakukan dengan atau tanpa penyesuaian ejaannya berdasarkan kaidah fonotatik. Fonotatik ini kaidah bunyi, sedulur, yakni hubungan urutan bunyi yang diizinkan dalam bahasa Indonesia atau PUPI. Nanti aku juga bakal kasih sharing ke kalian sedikit, sedulur. Istilah asing yang dikonvensionalkan ini dipadankan menurut kaidah fonotatik sesuai dengan bunyi yang lazim di Indonesia. Dengan demikian, istilah tersebut dapat digunakan dalam bahasa Indonesia. Ini adalah padanan kata, sedulur. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu sedikit tentang pembentukan istilah. Sebelumnya, istilah itu apa sih, sedulur? Istilah ini adalah kata atau gabungan kata dengan cermat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di dalam bidang tertentu. Jadi ada beberapa sumber istilah yang bisa dipakai untuk menyeleksi atau memilih kosakata yang akan dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sumber istilah ini berkaitan langsung dengan prosedur pembentukan istilahnya, sedulur. Prosedur pembentukan istilahnya adalah kata ini pertama-tama dicari kata dalam bahasa Indonesia yang sudah tidak lazim dipakai. Jika tidak menemukan kata tersebut, maka dicarilah kata yang sesuai di dalam bahasa yang serumpun. Tapi kalau misalkan tidak menemukan lagi, maka dicari dalam bahasa kata dalam bahasa serumpun yang sudah tidak lazim dipakai. Setelah masih tidak bisa menemukan, maka dicarilah kata dalam bahasa asing yang masih dipakai. Jika masih tidak bisa menemukan kata tersebut, maka dicarilah di dalam bahasa asing yang sudah tidak lazim dipakai. Nah, kalau semisal kata ini masih nggak ketemu lagi, sedulur, maka dipilihlah dari beberapa prosedur tadi itu mana yang paling terbaik, mana yang sekiranya bisa menjabarkan atau mendeskripsikan konsep, sifat, keadaan yang menunjukkan kata yang akan diserap gitu, sedulur. Nah, sebenarnya prosedur pembentukan kata ini nggak cuma seperti itu, sedulur. Jadi masih ada banyak banget nih, sedulur. Jadi mungkin aku jabarin semuanya sekarang, sedulur, karena emang panjang banget dan mungkin durasinya bakal panjang sekali. Dan mungkin aku bakal bikin video sendiri tentang pembentukan istilah ini, sedulur.
Oh ya, aku juga mau menyampaikan bahwa dalam peristilahan bahasa Indonesia ini memang seiring berkembangnya teknologi, seiring luasnya pergaulan, banyak sekali kosakata yang muncul di dalam masyarakat dan menjadikan ini hasanah bahasa Indonesia dan menjadi pertimbangan Badan Bahasa untuk memasukkan bahasa ini ke dalam KBBI. Cukup sekian pembahasan yang aku sharingkan hari ini, dan mungkin kalau kalian mau belajar lebih tentang bahasa Indonesia atau kalian ingin mengetahui tentang ejaan atau kalian ingin mengetahui tentang mungkin huruf-huruf vokal, huruf-huruf konsonan yang ada di Indonesia itu aturannya seperti apa, mungkin kalian bisa akses di pueb.readdocs.io. Di situ kalian bisa melihat semuanya ejaan-ejaan yang ada di dalam bahasa Indonesia serta aturan-aturannya di situ PUEB daring ini, dan bisa kalian akses sendiri melalui Google. Oke, mungkin gitu aja video yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bisa kita sharing bareng-bareng di kolom komentar, dan kalian bisa memberikan input atau memberikan pendapat kalian tentang apa yang sudah aku bahas hari ini. Kita bisa sharingan tentang itu. Dan terima kasih sedulur sekalian yang sudah menonton kontenku, dan tetap dukung aku dalam berkarya, berkonten, dan sampai jumpa di kontenku selanjutnya.